Rusia mengatakan lebih dari 70 penyerang tewas dalam operasinya untuk mengusir penyerang lintas batas yang memasuki wilayah Belgorod negara itu dari Ukraina dan bertempur dengan pasukan Rusia selama sekitar 24 jam sebelum mundur dari wilayah Rusia. Diberitakan Al Jazeera, Rusia mengatakan telah mengerahkan jet dan artileri pada hari Selasa untuk menghancurkan kelompok bersenjata yang menembus wilayah perbatasan dalam serangan paling berani di wilayah Rusia sejak Moskow melancarkan invasi ke Ukraina tahun lalu. Pihak berwenang mengatakan 13 orang terluka oleh tembakan artileri dan mortir selama pertempuran dan seorang wanita tewas selama evakuasi pada Senin, termasuk warga sipil kedua. Dilaporkan tewas di desa Kozinka dan 9 desa perbatasan dievakuasi selama pertempuran menurut pejabat Rusia. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Kononenko mengatakan pasukan Rusia serangan udara dan artileri telah mengalahkan para penyerang dan pasukan yang tersisa didorong kembali ke wilayah Ukraina, di mana mereka terus terkena tembakan sampai mereka benar-benar musnah. Anggota dari dua kelompok anti-Putin yaitu Legion Kebebasan Rusia dan Korps Sukarelawan Rusia RVC mengaku bertanggung jawab, sementara Kiev membantah terlibat dalam serangan itu. Seperti yang diucapkan Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Gan Hamaliar pada hari Selasa, bahwa Ukraina tidak mengobarkan perang di wilayah asing seperti yang terjadi di Rusia. Dalam sebuah video yang konon dirilis oleh Legion Kebebasan Rusia pada hari Senin, seorang juru bicara yang berkamuflase dikelilingi oleh orang-orang bersenjata berseragam mengatakan Rusia akan bebas, di mana slogan ini yang sering digunakan oleh aktivis oposisi Rusia. Sedikit yang diketahui tentang kedua kelompok atau hubungan mereka dengan militer Ukraina. RVC didirikan Agustus lalu dan dilaporkan sebagian besar terdiri dari pejuang Rusia sayap kanan anti-Putin yang memiliki hubungan dengan kelompok sayap kanan Ukraina. Wartawan yang berbasis di Moskow, Yulia Savolavova, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Kremlin yakin semua penyerang adalah militan Ukraina. Kelompok anti-Putin lain, Legion Kebebasan Rusia, menyatakan mereka telah melakukan demilitarisasi kompi senapan bermotor Rusia dan menghancurkan kendaraan lapis baja. Kelompok ini juga tidak terlalu yakin dengan klaim yang disampaikan Kemenhan Rusia. Sementara itu, tak lama usai pengumuman militer, Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov mengatakan satu orang tewas karena serangan baru pesawat tak berawak dari pasukan Ukraina. Dari unggahan Gladkov di Telegram tampak gambar mobil yang hancur, namun Reuters tak bisa memverifikasi secara mandiri gambar itu. Seperti dikutip AFP, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Moskow perlu mencegah serangan Ukraina lebih lanjut ke Rusia dan menyuruhkan lebih banyak upaya dari Rusia sehingga hal ini tidak terjadi lagi. Moskow menyalahkan serangan yang dimulai pada hari Senin pagi atas aksi sabotase militer Ukraina. Kiev menggambarkannya sebagai pemberontakan terhadap Kremlin oleh pihak-pihak partisan Rusia. Pertempuran terjadi di wilayah Belgorod, sekitar 80 km di utara kota Kharkiv di Ukraina bagian timur. Wilayah tersebut merupakan pusat militer Rusia, tempat terdapat gudang bahan bakar dan amunisi. Ini bukan kali pertama Rusia mengklaim adanya serangan dari pihak sabotase Ukraina, tetapi ini adalah kali pertama operasi untuk menggagalkan serangan berlanjut ke hari kedua. Upaya ini memperlakukan Kremlin dan menyoroti kesulitan yang dihadapi Moskow dalam invasi mereka ke Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Kononenko mengklaim penyerangan bersenjata berhasil dipukul mundur dan bagian tersisa dari para nasionalis itu dipaksa kembali ke wilayah Ukraina di mana mereka terus terkena serangan hingga mereka benar-benar dieliminasi. Portal berita Rusia RBK mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya di Kementerian Dalam Negeri Regional dan Kepolisian setempat, menyatakan bahwa Gaivoron mengalami serangan artileri yang berlangsung sekitar 5 jam pada awal Senin. Setelah itu, tank menembaki pos perbatasan Gaivoron, sementara desa terdekat Kozinka diterjang mortir dan roket. Pasukan penyerang terdiri dari 10 kendaraan lapis baja dan sejumlah pasukan yang tidak disebutkan jumlahnya. Demikian laporan tersebut, kata RBK mengutip sumber yang sama. Sebelumnya pada hari Selasa, gubernur wilayah tersebut menganjurkan penduduk yang telah dievakuasi untuk tetap tinggal di tempat yang aman dan tidak pulang ke rumah sampai menerima instruksi resmi. Ia mengatakan bahwa operasi kontra terorisme sedang berlangsung. Menurutnya, operasi tersebut selesai pada Selasa malam. Gladkov juga mengatakan bahwa daerah Borisovka sekitar 20 km di sebelah timur laut Gaivoron juga mendapat serangan dari pihak Ukraina pada hari Selasa. Namun tidak ada korban dilaporkan katanya, tetapi ia tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Wilayah Rusia dan wilayah Ukraina yang diduduki oleh Rusia juga pernah mengalami serangan drone dan ledakan yang menyebabkan kerusakan pada kereta api. Meskipun pejabat Kiev menolak tuduhan bahwa mereka mengatur serangan-serangan tersebut. Ukraina mengatakan warga negara Rusia yang tergabung dalam kelompok-kelompok yang tidak jelas seperti Korps Sukarelawan Rusia dan Legian Kebebasan Rusia berada di balik serangan tersebut. Komite Investigasi Rusia yang merupakan lembaga penegak hukum tertinggi Rusia mengumumkan penyelidikan terkait terorisme dan percobaan pembunuhan yang terkait dengan insiden tersebut. Pejabat Belgorod sebelumnya tahun ini mengatakan mereka telah menghabiskan hampir 10 miliar rubel atau 125 juta dolar AS untuk memperkuat pertahanan wilayah tersebut agar terhindar dari serangan selama perang. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menolak mengatakan berapa banyak penyerang yang terlibat dalam serangan itu, dan dia juga enggan mengomentari mengapa upaya untuk menumpas penyerang memakan waktu begitu lama. Dalam pertemuan dengan para wartawan hari Selasa 23 Mei 2023, ia mengarahkan pertanyaan tersebut kepada Kementerian Pertahanan Rusia dan FSB Rusia. Gladkov, gubernur wilayah tersebut, mengatakan pihak berwenang memperlakukan kontrol khusus termasuk pemeriksaan dokumen identitas pribadi dan menghentikan kegiatan perusahaan yang menggunakan bahan peledak, bahan berbahaya radioaktif, kimia, dan biologi. Perang Rusia-Ukraina masih terus berlanjut dan tak bisa diprediksi sampai kapan berakhir. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengaku kalau dirinya telah bersiap untuk terus serta dalam pertempuran melawan Rusia sampai mati. Ia tampaknya tak menyerah melancarkan serangan balik dengan bantuan senjata dari negara-negara Sekutu Barat. Dikutip dari Reuters pada Senin 1 Mei 2023, Zelensky mengaku mengetahui ilmu militer termasuk cara menembak dengan baik. Sebagai kepala negara Ukraina, ia lantas mengatakan menjadi hal memalukan jika dirinya ditawan oleh Rusia. Kepada saluran televisi Ukraina seperti yang dilansir Reuters, Zelensky mengaku bahwa dirinya tahu betul cara menembak. Bisakah Anda membayangkan tajuk utama seperti Presiden Ukraina ditawan oleh Rusia? Ini memalukan. Zelensky percaya ini akan menjadi aib. Ia teringat saat Rusia telah mengepung kota Kiev pada awal-awal perang tahun lalu. Saat itu tentara Rusia tinggal beberapa kilometer saja dari markas Zelensky. Kala itu unit Rusia lainnya melancarkan serangan di pinggiran Kiev tetapi tidak dapat maju. Pejabat juga melaporkan beberapa upaya sabotase yang gagal di dalam kota dan tiada hari-hari pertama setelah invasi 24 Februari 2022. Pejabat Ukraina mengatakan unit intelijen Rusia mencoba masuk ke Kiev tetapi dikalahkan dan gagal mencapai jalan Bankovka di tengah tempat kantor kepresidenan berada.